Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan belajar materi fisika tentang analisis dimensi pada besaran fisika. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, merupakan sebuah balok yang volumenya adalah hasil kali dari panjang, lebar, dan tinggi balok. Panjang, lebar, dan tinggi merupakan besaran yang identik, yaitu ketiganya memiliki dimensi panjang. Oleh karena itu, dimensi dari volume adalah panjang pangkat 3. Maka dimensi merupakan suatu besaran yang menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Ketika kita mendefinisikan dimensi suatu kuantitas atau besaran, kita biasanya mendefinisikan identitas dan keberadaannya. Dua besaran atau lebih hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika besaran tersebut memiliki dimensi yang sama. Dimensi tidak dipengaruhi oleh besarnya pengukuran. Untuk menyingkat penulisan dimensi, pada tabel ditunjukkan simbol-simbol dari dimensi besaran pokok ya. Untuk panjang, simbol dimensinya L, massa M, waktu T, kuat arus I, suhunya θ, jumlah zat N, intensitas cahaya J. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu ditulis huruf besar atau kapital dan diberi lambang kurung siku. Untuk alasan praktis, kurung siku tidak sering digunakan. Kemudian, dimensi besaran turunan. Dimensi besaran turunan ini dapat diperoleh dari dimensi besaran pokok. Tunjukkan contoh-contoh besaran turunan dan dimensinya. Ada luas, dimensinya L pangkat 2, kemudian volume dimensinya L pangkat 3, kecepatan dimensinya LT pangkat minus 1, kemudian ada percepatan dimensinya LT pangkat minus 2, kemudian gaya dimensinya MLT pangkat minus 2, usaha dimensinya ML pangkat 2T pangkat minus 2, ada daya dimensinya ML pangkat 2T pangkat minus 3, momentum dimensinya sama dengan impuls ya, itu dimensinya MLT pangkat minus 1, kemudian tekanan dimensinya ML pangkat minus 1 T pangkat minus 2, momen gaya dimensinya ML pangkat 2 T pangkat minus 2, kemudian ada percepatan angular atau percepatan sudut dimensinya T pangkat minus 2, dan contoh-contoh besaran turunan lainnya ya. Kemudian manfaat analisis dimensi. Yang pertama, untuk menemukan satuan dari suatu besaran fisika dari rumus hubungan besaran fisika tersebut dengan besaran fisika lain. Yang kedua, untuk menemukan dimensi dan satuan dari suatu konstanta atau koefisien. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. Yang keempat, dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Yang kelima, kesebandingan besaran fisika tersebut dengan besaran-besaran fisika lainnya. Oke, kita membahas manfaat analisis dimensi yang pertama untuk menemukan dimensi dan satuan dari suatu konstanta dan koefisien. Kita lihat contoh. Jika rumus gaya gravitasi diberikan oleh F sama dengan G kali M1 kali M2 per R pangkat 2 dengan G sama dengan konstanta gravitasi, M1 sama dengan M2 sama dengan massa, dan R sama dengan jarak kedua massa. Tentukan dimensi dari G. Kita lihat dimensi dari gaya F itu sama dengan M kali L kali T pangkat minus 2. Sedangkan dimensi dari massa itu adalah M. Kemudian dimensi dari jarak adalah dimensi panjang yaitu L. Dari persamaan F sama dengan G kali M1 kali M2 per R pangkat 2, kita bisa tuliskan menjadi G sama dengan F kali R pangkat 2 per M1 kali M2. Maka dimensi dari G sama dengan dimensi dari F kali dimensi dari R pangkat 2 dibagi dimensi dari M1 kali dimensi dari M2.
maka dimensi dari G sama dengan MRT pangkat minus 2 dikali L pangkat 2 dibagi dengan M kali M. Maka kita dapatkan dimensi dari G ini sama dengan M pangkat minus 1 L pangkat 3 kali T pangkat minus 2. Jadi jawabannya E. Kemudian manfaat analis dimensi yang kedua yaitu untuk menemukan satuan dari suatu besaran fisika dari rumus hubungan besaran fisika tersebut dengan besaran lain. Kita lihat contoh yang kedua. Rumus perpindahan satu benda dituliskan sebagai berikut. X sama dengan A kali T plus B kali T pangkat 2 plus C kali T pangkat 3. Tentukan dimensi dari A, B, dan C jika T menyatakan waktu. Dimensi di sebelah kiri adalah dimensi panjang X, yaitu L, sehingga dimensi tiap suku harus L juga. Maka, untuk A, dimensi dari X harus sama dengan dimensi dari A kali dimensi dari T. Sedangkan dimensi dari X itu adalah L. Maka L sama dengan dimensi dari A kali T. Maka dimensi dari A sama dengan L per T atau LT pangkat minus 1. Untuk yang B, kita bisa tuliskan dimensi dari X sama dengan dimensi dari B dikali dimensi dari T pangkat 2. Maka kita dapatkan dimensi dari B-nya sama dengan LT pangkat minus 2. Sedangkan untuk C, kita bisa tuliskan dimensi dari X sama dengan dimensi dari C kali dimensi dari T pangkat 3. Maka kita dapatkan dimensi dari C-nya sama dengan L kali T pangkat minus 3. Kemudian untuk contoh yang ketiga, yaitu persamaan gas P plus A per V pangkat 2 kali V minus B sama dengan C kali T, dengan P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, dan T sama dengan suhu. Jika A, B, dan C adalah konstanta, dimensi dari A per B adalah dimensi dari A per V pangkat 2 sama dengan dimensi dari P, karena P dan A per V pangkat 2 dimensinya harus sama sehingga dapat dijumlahkan. Jadi dimensi dari A sama dengan dimensi dari P kali V pangkat 2. Kemudian dimensi dari B sama dengan dimensi dari V. Maka dimensi dari A per B sama dengan P kali V pangkat 2 per V atau sama dengan P kali V. Atau A per V sama dengan M kali L pangkat minus 1 T pangkat 2 dikali L pangkat 3. Maka dimensi dari A per B sama dengan M kali L pangkat 2 T pangkat minus 2. Jawabannya A. Ada beberapa catatan, yaitu yang pertama, fungsi trigonometri sin, cos, tan, kotang, dan lain-lain tidak berdimensi. Argumen yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ini juga tidak berdimensi. Kemudian yang kedua, fungsi eksponen atau fungsi pangkat tidak berdimensi. Argumen yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ini juga tak berdimensi. Maka kita lihat contoh yang keempat. Suatu fungsi Y sama dengan A kali sin BT plus CX pangkat 2 dengan Y dan X adalah perpindahan dan T adalah waktu. Dimensi dari A kali B per C sama dengan sin BT plus CX pangkat 2 tidak memiliki dimensi. Maka dimensi dari A sama dengan dimensi dari Y, yaitu sama dengan L, dan B kali T plus CX pangkat 2 tidak memiliki dimensi, maka dimensi dari B sama dengan 1 per dimensi dari T atau sama dengan T pangkat minus 1, dan dimensi dari C sama dengan 1 per dimensi dari X pangkat 2, maka dimensi dari C nya sama dengan L pangkat minus 2. Maka dimensi dari A kali B per C sama dengan L kali T pangkat minus 1 bagi L pangkat minus 2.
sama dengan L pangkat 3 kali T pangkat minus 1. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita lihat contoh soal yang kelima. Tekanan P berhubungan dengan jarak X. Dalam rumus P sama dengan A pangkat 2 per B eksponen minus A kali X. Jika A dan B konstanta, dimensi dari B adalah, kita tahu bahwa dimensi dari P yaitu tekanan itu sama dengan M kali L pangkat minus 1 kali T pangkat minus 2. Dimensi dari eksponen dalam hal ini E pangkat minus AX tidak memiliki dimensi, maka A kali X tidak memiliki dimensi. Maka dimensi dari A sama dengan 1 per dimensi dari X, yaitu sama dengan L pangkat minus 1. Dan dimensi dari A pangkat 2 per B sama dengan dimensi dari P, itu sama dengan M kali L pangkat minus 1 T pangkat minus 2. Maka dimensi dari B nya sama dengan dimensi dari A pangkat 2 per dimensi dari P, atau sama dengan L pangkat minus 2 per M kali L pangkat minus 1 T pangkat minus 2. Maka dimensi dari B sama dengan M pangkat minus 1 L pangkat minus 1 T pangkat 2. Jadi jawabannya D. Untuk fungsi analisis dimensi yang ketiga, yaitu dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika setara atau tidak. Dua besaran fisika hanya dapat setara jika keduanya memiliki dimensi yang sama dan keduanya termasuk besaran skalar atau keduanya termasuk besaran vektor. Apakah besaran fisika usaha yang simbolnya W setara dengan energi kinetik? Dimensi dari usaha W adalah M kali L pangkat 2 T pangkat minus 2, sedangkan dimensi dari energi kinetik juga sama, yaitu M kali L pangkat 2 kali T pangkat minus 2. Karena usaha dan energi kinetik memiliki dimensi yang sama, maka kedua besaran tersebut dikatakan setara. Besaran fisika yang memiliki rumus dimensi yang sama atau besarannya setara lainnya, yang pertama, impuls dan momentum memiliki dimensi yang sama. Usaha atau kerja itu setara dengan torsi, setara dengan momen gaya dan energi, yaitu memiliki dimensi yang sama. Kemudian ada momentum sudut memiliki dimensi yang sama dengan konstanta Planck, impuls rotasi. Kemudian yang keempat ada tegangan, ada tekanan, modulus elastis dan rapat energi, ini memiliki dimensi yang sama. Kemudian ada tegangan permukaan dan energi permukaan juga memiliki dimensi yang sama. Kemudian ada kecepatan sudut memiliki dimensi yang sama dengan frekuensi dan gradien kecepatan. Kemudian potensial gravitasi memiliki dimensi yang sama dengan panas laten. Kemudian ada kapasitas termal memiliki dimensi yang sama dengan entropi, konstanta gas universal, dan konstanta Boltzmann. Kemudian ada daya memiliki dimensi yang sama dengan flux cahaya. Kemudian untuk fungsi analisis dimensi yang keempat, yaitu untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Persamaan rumus fisika salah jika dimensi kedua ruas tidak sama. Dan persamaan rumus fisika benar, kedua ruasnya harus memiliki dimensi yang sama. Misalkan kita akan mengecek rumus jarak X, yaitu X sama dengan setengah AT pangkat 2, di mana A adalah percepatan dan T adalah waktu. Untuk mengecek apakah persamaan tersebut benar, kita harus buktikan bahwa dimensi di ruas kanan sama dengan dimensi panjang, yaitu L di ruas kiri. Maka kita bisa tuliskan dimensi X sama dengan dimensi dari setengah AT pangkat 2, atau sama dengan dimensi dari A kali dimensi dari T pangkat 2. Karena setengah merupakan konstanta tidak berdimensi atau merupakan angka, maka tidak termasuk dalam perhitungan dimensi. Karena dimensi dari X itu adalah L dan dimensi dari A itu adalah LT pangkat minus 2 dan dimensi dari T itu adalah T, maka
kita bisa tuliskan L sama dengan LT pangkat minus 2 kali T pangkat 2, yaitu sama juga dengan L. Karena dimensi di kedua ruas sama, maka rumus ini sudah benar secara dimensi. Kemudian untuk fungsi yang kelima, yaitu kesebandingan besaran fisika tersebut dengan besaran-besaran fisika lainnya yang diketahui. Kita lihat contoh soal yang keenam. Anggap bahwa periode getaran dari suatu bandul sederhana tergantung pada massa bandul M, panjang bandul L, dan percepatan akibat gravitasi bumi G. Dengan analisa dimensi, tentukan rumus dari periode bandul. Pertama, kita tulis dulu rumus periode bandulnya. Kita tuliskan T sama dengan K kali M pangkat X, L pangkat Y, dan kali G pangkat Z. Dengan K adalah konstanta tanpa dimensi, jadi tidak kita gunakan dalam analisa dimensi. Dimensi kedua ruas harus sama, maka dimensi dari T harus sama dengan dimensi dari M pangkat X kali dimensi dari L pangkat Y kali dimensi dari G pangkat Z. Dimensi dari periode T, massa M, dan percepatan gravitasi dimensinya L kali T pangkat minus 2. Maka kita bisa tuliskan T sama dengan M pangkat X, L pangkat Y dikali L kali T pangkat minus 2 pangkat Z. Atau sama dengan M pangkat X kali L pangkat Y plus Z dikali T pangkat minus 2Z. Atau kita bisa tuliskan M pangkat 0, L pangkat 0 kali T sama dengan M pangkat X kali L pangkat Y plus Z dikali T pangkat minus 2Z. Maka untuk M, kita lihat X-nya sama dengan 0, kemudian kita lihat pangkat T itu pangkatnya 1 di ruas kiri sama dengan di ruas kanannya minus 2Z, maka kita dapatkan Z-nya sama dengan minus setengah. Kemudian untuk yang L di ruas kanan yaitu pangkatnya Y plus Z, di ruas kirinya 0, maka Y plus Z sama dengan 0, maka kita dapatkan Y sama dengan minus Z, yaitu sama dengan setengah. Sehingga T ini kita tuliskan kembali menjadi K kali M pangkat 0 kali L pangkat setengah kali G pangkat minus setengah, atau T sama dengan K kali akar L per G. Ingat bahwa M pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Berikutnya kita lihat contoh soal yang ke-7 ya. Untuk membuat suatu benda bergerak melingkar diperlukan suatu gaya yang dinamakan gaya sentripetal yang besarnya bergantung pada massa benda M, kecepatan benda V, dan jari-jari lintasan benda R. Tentukan rumus gaya sentripetal dengan analisa dimensi. Pertama kita tuliskan terlebih dahulu F sama dengan K kali M pangkat X kali V pangkat Y kali R pangkat Z. Dengan K adalah konstanta tanpa dimensi, jadi tidak kita gunakan dalam analisa dimensi. Dimensi kedua ruas harus sama, maka dimensi dari F sama dengan dimensi dari M pangkat X kali dimensi dari V pangkat Y kali dimensi dari R pangkat Z. Dimensi dari gaya adalah M kali L kali T pangkat minus 2. Dimensi dari massa adalah M. Dimensi dari kecepatan adalah L kali T pangkat minus 1. Dan dimensi dari R adalah L. Maka kita bisa tuliskan M kali L kali T pangkat minus 2 sama dengan M pangkat X kali L kali T pangkat minus 1 pangkat Y dikali L pangkat Z. Atau sama dengan M pangkat X kali L pangkat Y plus Z kali T pangkat minus Y. Untuk M, kita lihat di ruas kiri itu 1, di ruas kanannya X, maka X nya sama dengan 1. Kemudian untuk T, di ruas kirinya pangkat minus 2, di ruas kanannya pangkat min Y, maka min 2 sama dengan min Y, berarti Y nya sama dengan 2. Untuk L, di ruas kanannya pangkat Y plus Z,
di ruas kirinya pangkat 1, maka kita bisa tuliskan Y plus Z sama dengan 1. Kita dapatkan Z-nya sama dengan minus 1. Maka rumus F-nya kita bisa tuliskan menjadi F sama dengan K kali M kali V pangkat 2 kali R pangkat minus 1. Atau kita tuliskan menjadi